Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Langsung aja ya, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan semua hal yang selama ini dijejalkan ke otak kita soal kesuksesan, karir, dan pencarian validasi. Serius deh, siapkan mental kalian. Karena analisis dari sumber kita kali ini, wah, ini bakal membalikan logika kalian 180 derajat soal apa artinya jadi orang pintar di dunia nyata. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Hari ini aja, apa kalian udah mati-matian berusaha menangin sebuah perdebatan? Atau mungkin ngerasa gatal banget pengen ngoreksi omongan rekan kerja? Hey, nggak usah merasa bersalah dulu. Sumber materi yang kita bedah ini nunjukin satu fakta psikologis yang super menarik. Ternyata, sejak TK, kita tuh emang udah dicetak dan dikondisikan buat jadi orang yang selalu haus perhatian. Gini, kita semua masuk ke dalam sebuah jebakan masa kecil yang bisa kita sebut sindrom si paling pintar. Coba deh ingat-ingat zaman sekolah dulu. Kita selalu diajari buat jadi yang pertama angkat tangan di kelas, ngerasa bangga banget kalau bisa ngoreksi guru, dan ujung-ujungnya pamer IPK tinggi seakan-akan itu tiket emas jalur VIP masuk surga. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, pelatihan seumur hidup jadi tukang pamer ini sebenarnya lagi nyiapin jebakan paling mematikan buat kalian di dunia kerja modern. Bayangin kalau Niccolo Machiavelli, si babak politik kotor dan suhu dari segala suhu manipulasi, hidup di zaman sekarang. Dia pasti bakal ketawa ngakak lihat kelakuan korporat kita. Kalau dia lihat kalian sibuk pamer wawasan atau flexing jargon-jargon pinter pas lagi meeting Zoom, dia mungkin bakal geleng-geleng kepala sambil bisik-bisik ngeri. Ngapain sih kamu pamer otak? Emangnya kamu punya nyawa cadangan? Kenapa dia ngomong gitu? Coba kita lihat datanya. Machiavelli ini bukan tipe orang yang asal jeplak ya. Dia itu pemikir analitis yang overthinking berdasarkan data. Dia ngabisin waktu buat pelajari 200 tahun sejarah kelam Italia yang penuh intrik berdarah. Dan dari situ, dia nemuin satu pola yang konsisten, tapi sekaligus mengerikan buat mereka yang hobi pamer kecerdasan. Penasehat raja yang paling bijak, berakhir dibunuh. Ahli strategi yang super brilian, diasingkan. Mereka yang kelihatan tahu terlalu banyak, langsung dilenyapkan tanpa sisa. Jadi, aturan emas dari sang maestro ini simple banget. Jangan pernah jadi orang paling pinter. Kedengarannya kayak menghina kecerdasan kita sendiri kan? Tapi faktanya, bertingkah sok pinter itu bukan sebuah kebanggaan, melainkan undangan terbuka buat disingkirkan sama mereka yang merasa terancam. Pamer kecerdasan itu literally sama aja kayak kalian lagi ngegambar target besar di punggung kalian sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke strategi bertahannya. Machiavelli punya sebuah konsep yang kita sebut sebagai aturan bayangan untuk dunia korporat saat ini. Aturan bayangan ini intinya adalah strategi gimana kalian bisa jadi sosok yang sangat amat krusial dan tak tergantikan buat atasan. Tapi dengan satu syarat mutlak. Jangan pernah, sekalipun, bikin mereka merasa kalian lebih pintar dari mereka. Singkatnya, kalian harus jadi kayak hantu di kantor. Pekerjaan gak bakal jalan tanpa kalian, tapi kehadiran kalian gak pernah memancarkan sinyal ancaman sedikit pun buat bos kalian. Dan ini alasan paling masuk akalnya. Ego seorang atasan itu, rata-rata ya, jauh lebih rapuh daripada kerupuk seblak yang direndam kuah. Beneran. Makanya kalian nggak bisa, dan sangat nggak disarankan, buat ngikutin insting naif dengan nyodorin solusi brilian yang berhasil kalian kerjain cuma dalam 5 menit. Nunjukin seberapa cepat dan pinternya kalian, itu justru bakal ngelukain ego mereka. Ego seorang bos itu nggak didesain buat nerima kenyataan kalau bawahannya lah sang jenius yang sebenarnya. Terus gimana cara prakteknya di kantor besok pagi? Nah, sumber kita menyebutnya sebagai metode Dora the Explorer. Kalian harus tahan kuat-kuat itu ego yang pengen buru-buru ngasih jawaban telak. Ganti pakai 3 langkah ini. Pertama, lempar pertanyaan-pertanyaan pancingan pelan-pelan. Kedua, tuntun bos kalian selangkah demi selangkah sampai dia ngerasa dialah yang nemuin jawaban itu. Dan ketiga, ini yang paling krusial, pasang wajah takjub luar biasa. Akting aja layaknya pemandu di kartun anak-anak yang dengan sabar nuntun karakternya sampai ke garis finish. Hasilnya, biarin bos kalian ngerasa jadi pahlawan jenius yang baru aja nyelamatin perusahaan. Tapi, yang harus kalian ingat baik-baik adalah ini. Pas mereka lagi asyik menikmati tepuk tangan, kalian sebenarnya lagi duduk aman di balik layar, pegang kendali penuh. Kalian bukan lagi ditindas loh, justru sebaliknya. Kalian lagi ngendalin si bos layaknya sebuah boneka marionet. Oke, itu tadi soal bos. Sekarang pertanyaannya, gimana dengan rekan kerja di sekitar kita? Pernah nggak sih kalian diremehin sama rekan kerja? Dianggap nggak penting? Atau kalau pinjam istilah dari materi kita ini, cuma dianggap remahan rengginang? Kalau digituin, insting pertama kita pasti pengen marah dan buktiin kalau mereka itu salah besar, kan? Tapi tunggu dulu, analisis ini ngasih saran provokatif yang beda banget. Ini justru bagian yang paling seru.
Biarin aja mereka ngeremehin kalian, kasih mereka panggung buat merasa superior. Lo kok malah seneng diremehin? Karena inilah letak dari apa yang disebut kekuatan tak terlihat. Keuntungan strategis paling gila yang bisa kalian dapatkan adalah ketika lawan nurunin pertahanannya. Orang yang ngeremehin kalian itu pada dasarnya orang yang lagi lengah. Dan tepat di detik mereka sibuk bangga diri karena merasa udah menang, itulah momen emas di mana kalian ngambil alih papan catur dan main 3 langkah di depan mereka. Ya, inilah seni menjadi predator berwajar NPC atau non-playable character. Kalau di dunia game, NPC itu kan karakter figuran yang cuma seliweran di background, kelihatan pasif, nggak bahaya, dan sering dicuekin sama pemain utama. Nah, di dunia nyata, dengan pakai topeng NPC ini, kalian sebenarnya lagi nyembunyiin identitas asli sebagai predator puncak di kantor. Kalian berbaur, nggak kelihatan ngancam, tapi diam-diam kalian ngawasin dan menguasai setiap pergerakan yang ada. Tapi tentu saja, memainkan strategi ini menuntut kita buat merenungkan satu hal penting tentang kebiasaan kita sehari-hari, baik online maupun offline. Coba ngaku seberapa sering kalian ngoreksi typo atau tata bahasa orang lain. Berapa kali kalian ngetik kata "sebenarnya tuh ya" di kolom komentar sosmed. Atau ngotot debat berjam-jam cuma buat menangin topik yang nggak ada ujungnya. Emang sih kebiasaan ini ngasih sensasi kemenangan instan, tapi realitasnya, setiap kali kalian pamer otak dan bikin orang lain kelihatan bodoh, kalian tuh nggak lagi menang. Kalian cuma lagi sibuk nyetak musuh dalam diam. Musuh yang bakal nyimpen dendam dan nyumpain kalian seumur hidup. Makanya, kita sampai di satu kebenaran ala Machiavelli yang paling fundamental. Mijitin ego orang lain itu jauh lebih menguntungkan secara strategis dan finansial daripada muasin ego kalian sendiri. Begitu kalian berhenti ngemis validasi layaknya anak magang yang lagi caper, disitulah kalian mulai bisa mengontrol situasi layaknya bos mafia yang beroperasi dalam senyap. Buat ngerangkum semua konsep gila ini, coba perhatiin perbandingan brutal antara si bodoh dan si bijak. Si bodoh ini rela berdarah-darah, debat sampai urat leher putus, cuma demi tepuk tangan kosong dan gelar si paling pintar. Bener-bener kesombongan korporat yang gak ada faedahnya sama sekali. Sebaliknya, si bijak pilih jalan santai. Dia pura-pura nggak tahu, duduk nyuruput kopi di pojokan, dan tahu-tahu, dialah yang ngebungkus dan bawa pulang semua hasil nyatanya. Akhirnya kita sampai di ujung bedah materi kali ini. Dan saya punya satu pertanyaan jebakan buat kalian. Kalau kalian beneran paham sama taktik pura-pura bego ini, silakan tinggalkan jejak. Tapi, apa kalian justru ngerasa gatal, pengen protes, atau pengen ngoreksi analisis ini di kolom komentar? Silakan aja. Tapi ingat, tepat di detik kalian ngetik koreksi pinter itu, kalian baru aja ngebuktiin poin utama dari seluruh materi ini. Tetap cerdik, tetap bergerak dalam bayangan, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.